jarang gunakan online. Kalau kami di Bali dari dulu sampai hari ini bahkan gitu. Yang kami lakukan hanya buat website, buatin WordPress segala itu, kemudian sisanya telemarketing gitu. That's it. Dan itu jalan sampai 10 tahun sampai hari ini bahkan. Jadi nggak pernah kita buatin karena lebih ke corporate ya bisnis kita. Yang jadi tantangan itu sekarang mau tidak mau ketika online berjalan, ketika COVID berjalan, bisnis berubah semua. Konsep bisnis berubah, kawan-kawan yang jalanin bisnis pada gagap ya, terutama yang generasinya di atas milenial, gitu. Sebelum milenial maksudnya, generasi X, generasi baby boomer dan sebagainya, gagap lah, gagap. Nggak tahu jualan. Karena mana Parin kan nggak ikutan. Kalau kemarin saya lihat Parin kan jualan keripik tuh. Saya ngelihat jualan keripik, jalan ke Samparin salah satu itu bagus saja, cuma nggak bisa booming ya, gitu. Karena kami waktu itu punya klien, saya udah cerita kemarin di kita punya klien, dulu dia mau buat nasi kebuli dari di mobil kan gitu. Saya tahu cara kerja offline, saya buat script marketing segala, clear, tidak ajarin clear. Tapi terakhir saya bilang, Pak, kalau mau cepat kayaknya Bapak harus jam ke digital. Karena itu membuat lompatan bisnis. Nah, akhirnya dia jalanin dulu dengan yang ada, kemudian yang ujungnya dia membuat lompatan. Dan lompatan dia luar biasa ketika di hire konsultan, saya kasih frameworknya, ini cara berpikirnya, masukin ke gaya digital. Dan memang hasilnya berbeda langit, dan secara efisiensi kerja, dia lebih efisien dan lebih efektif. Gitu. Sehingga langkahnya menjadi lebih clear. Gitu. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit, udah itu saya diskusi dengan teman-teman yang ngerti digital ya. Jadi, saya punya pengalaman manage salah satu lembaga besar, itu bidangnya bahasa Inggris dan bimbel. Kurang lebih ada 50 cabang. Dan kita menggunakan teknik funneling, tapi offline, bukan online. Nah, ini jadi frame berpikirnya gitu. Dan ini kan kita nggak ada ini, sekaligus kita mau diskusi karena Zokah juga mau mulai masuk ke dunia online. Cuma saya bilang untuk masuk ke sana kita harus clear bingkai berpikirnya. Kalau enggak, karena kawan-kawan sudah banyak juga yang masuk online, tapi saya lihat efektivitasnya nggak ada gitu, dan nggak menjalankan program-program yang menurut saya harusnya bisa berjalan tapi enggak. Saya akan share dulu screen, udah itu kita diskusi ya. Saya hanya 2 screen. Oke, saya mau bicara funneling dulu. Funneling itu jalan bukan saja sejak COVID itu atau sejak internet ada. Funneling itu jalan jauh sebelum ada internet. Nah, apa itu funneling? Funneling itu sebenarnya kan perjalanan konsumen dari prospek menjadi pembeli lah. Prospek itu artinya orang yang nanyain dan sebagainya. Nah, dulu waktu saya buat model bisnis tuh untuk cabang-cabang adalah cara jualnya sederhana. Datengin orang, edukasi, jual. Itu aja. Itu funneling kita. Jadi biasanya kalau teman-teman di pelatihan dan sebagainya, di pendidikan juga, kita buat program yang menarik. Misalnya, kalau bahasa Inggris itu how to learn English in 1 hour. Bagaimana belajar bahasa Inggris cepat dalam waktu 1 jam. Kemudian kita membuat program namanya terapi bahasa Inggris dan sebagainya. Most important adalah iklan, ajak orang datang. Kalau iklan jualan, orang malas datang. Tapi iklan datang gratis. Nah, gratis, kemudian kita ajarin sedikit, kemudian presentasi program kita. Dari situ, kemudian kita petikin satu-satu. Kasarnya, datengin orang, edukasi, kemudian konversi. Itu bahasa kita ya, edukasi, kemudian konversi. Nah, ternyata sekarang juga sama. Orang melakukan itu, tapi jarang orang yang
benar-benar melakukan namanya funneling. Funneling itu konsep AIDA ya. AIDA itu sebenarnya konsep lama. Saya masih kuliah pun sudah ada konsep AIDA gitu. Awareness atau attention, interest, desire, action. Artinya orang itu belum kenal bisnis kita, gitu, belum tahu siapa kita, dapetin dulu attention-nya, dapetin dulu awareness-nya, dapetin dulu kita tuh siapa. Gitu. Dari situ kemudian berikan kita artikel-artikel menarik atau sesuatu yang menarik gitu, yang membuat dia tertarik. Kemudian baru setelah itu kita mulai, jadi kasarnya dari namanya cold kalau bahasa istilah di marketing ya, di sales bukan marketing. Cold itu artinya orang nggak kenal kita, cold itu dingin, jadi dia nggak kenal banget kita. Nah, makin ke bawah, makin warm, makin hangat, dan akhirnya hot di terakhir di action. Jadi kalau dulu cara offline itu sebarin flyer, sebarin kemana. Kalau kita dulu di lembaga gitu, suruh datang ke tempat kita, entah itu tes bahasa Inggris, entah itu tes EQ, tes IQ, apapun itu, yang penting datang ke kita. Kemudian get attention kan, dia datang gitu, kemudian kita tawarkan, kita berikan pelatihan, kita berikan pendidikan, dapetin interestnya gitu. Dapetin interestnya biasanya kemudian masuk ke special offer, daftar hari itu segala, itu dapetin desire kan, itu baru action beli gitu. Nah kalau di itu yang saya lihat ya di mana cuma saya nggak tidak paham dunia online ya. Jadi orang datang karena promo kita entah di sosial media, di WA, di Google dan sebagainya. Datang kemudian kunjungi website kita, kunjungi landing page kita dan sebagainya. Di situ diberikan materi, diberikan video, diberikan apapun. Akhirnya membuat mereka bertanya kan, desire ada, baru kemudian beli. Gitu. Jadi antara dunia online menurut saya dengan dunia offline nggak jauh-jauh beda banget, kecuali alatnya beda. Gitu. Tapi memang dunia online membuat menarik karena pertama lebih efisien. Gitu. Kalau dulu kita undang orang buat flyer, buat apa, arti costnya tinggi ya, kemudian sebar-sebar, costnya tinggi gitu. Untuk orang datang ke tempat kita. Nah, ada yang lebih detail lagi tentang apa funneling itu. Ya ini sebenarnya ada pertama kegiatan itu awareness. Awareness itu kalau dulu kita sebenarnya sering ada event-event kumpul orang gitu. Kalau dalam ilmu marketing namanya below the line marketing gitu. Jadi below the line marketing adalah ilmu yang tidak menghasilkan penjualan tapi memberikan awareness, kehadiran kita. Kita hadir gitu. Dari situ kemudian kita berikan sesuatu, entah apa, tes gratis atau apa gratis supaya datang. Dari situ kemudian kita membuat penawaran offer, namanya temptation offer gitu, sehingga sampai pembelian gitu. Nah kemudian menurut orang digital ada lagi yang disebut dengan flywheel. Jadi roda mengangkasa. Dan sebenarnya nggak jauh beda dengan dunia. Kan mereka ada orang datang, setelah datang closing, kemudian di engage itu dijaga customernya agar dia terus bisa beli dan sebagainya. Sebenarnya nggak jauh beda gitu. Dulu saya menggunakan namanya street marketing. Street marketing itu 5 step ya. Strategi of lead, strategi of bidding crowd, strategi ngumpulin orang. Kemudian dari itu kasih T-nya itu temptation offer, dikasih offer yang menarik agar orang itu expectation. Kemudian R itu repeat order, terjadinya repeat order sama dengan engagement, dijaga agar terjadi repeat order. E-nya itu earning volume, earning from sales, sama earning from margin. Jadi itu tentang sales dan tentang margin kita. T-nya total. Jadi kalau kita mulai berpikirnya dari yang terakhir di T total. Kalau kita ingin menghasilkan 1 miliar per tahun, kita butuh customer berapa? Dan untuk bisa customer berapa, kita butuh lead berapa, butuh kumpulan orang berapa. Dan dalam ilmu marketing, terlepas mau digital mau enggak gitu, ada banyak kumpulan orang, di mana kumpulan orang ini difilter masuk ke dalam kita, gitu. Ke dalam radar kita. Gitu. Kemudian baru itu diolah. Nah, tantangan kita sekarang hari ini, anggap kita sudah tahu konsep AIDA itu. Pertanyaannya media apa yang kita gunakan? Building awareness, bangun kesadaran. Pakai apa? Pakai WA bisa nggak? Pakai media sosial jelas bisa gitu. Pertanyaannya,
Mau di situ mau dibawa kemana? Dibawa ke landing page atau justru hanya di WA saja? Misalnya ya, misalnya kita masuk WA yang bukan kita yang buat, gitu. WA orang. Gitu. Caranya gimana agar membawa kumpulan orang itu ke grup kita? Gitu. Ya jelas membuat tulisan menarik dan sebagainya, membuat kita menarik, kemudian itu ajak orang gabung di grup kita. Tentu yang gabung adalah grup yang sudah terseleksi. Seleksi, kita punya interest, dari situ kemudian kita olah dari situ ke bawah. Dan ini sebenarnya berhubungan juga dengan merek yang mau dibangun kita. Gitu. Makanya merek itu penting, konsep bisnis itu penting. Gitu. Dan kalau rancu, sebenarnya kita jadi rancu dalam kegiatan marketing. Nah ini kurang lebih saya mau cerita sedikit. Inilah gambaran profil yang saya ngerti tentang street marketing, tentang digital dalam pemahaman saya. Karena saya belum tahu tentang digital banget sih. Yang dalam pemahaman saya sebenarnya langkahnya itu cuma 3 sebenarnya. Kumpulan orang difilter, kemudian dapetin awareness filter, dari filter ini kemudian diedukasi, kemudian kita tawarin untuk keputusan pembelian. Nah, tantangan kita sekarang itu adalah banyak kawan-kawan yang direct gitu. Nah, itu maksudnya apa? Jadi dia ketika dia membangun pasar gitu, dia tidak terlalu menggunakan step ini. Jadi langsung dari customer langsung bahasa orang offline. Nah, sekarang saya orang offline, saya itu ngajar tapi semuanya offline. Ngajar marketing jadi konsultan marketing dan semuanya offline. Tapi most people langsung nawarin produk, benefit dan sebagainya, kemudian langsung jual ke kita. Langsung jual berhadap orang membuat keputusan pembelian. Yes, itu kalau memang barangnya umum. Dan kalau barang baru dan nggak kenal kita, maka dia butuhkan sebuah proses stepping gitu. Maka saya bilang funneling itu sebenarnya perjalanan konsumen, perjalanan prospek dari prospek, cold prospect, warm to hot prospect. Challenge-nya adalah hari ini media apa yang tepat untuk merubah dari konsumen dari prospek menjadi hot prospect. Dan ini PR kita hari ini. Gitu. Media apa yang tepat? Karena mostly orang hanya menggunakan media WA yang paling mudah. Instagram nggak ada, yang lain nggak ada. Pertanyaan menariknya, bisa nggak WA di format, didesain, sehingga punya namanya customer journey tadi, punya konsep funneling yang kuat di WA gitu. Itu yang kita belum ketemu sebenarnya. Karena bisa nggak kalau modalnya hanya WA group, orang bisa membuat perubahan. Itu kan clear ya, maksudnya gitu. Bisa membuat proses mendesain funneling yang bagus. Karena kalau funneling ini nggak didesain dari awal, kita bingung. Jadi funneling itu harus by design sebenarnya. Jadi dari prospek menjadi customer itu by design. Dan apa yang dilakukan di setiap level, di setiap level awareness, di setiap level interest, di setiap level desire, apa yang dilakukan sampai ujungnya ada. Nah ini yang kita perlu clearing sebenarnya. Karena kayak kemarin nih teman-teman mau belajar digital marketing mulai dari mana? Pertanyaan saya bukan mulai dari mana. Kita mau ngedesain apa sistemnya. Dari situ kemudian kita gunakan. Karena getting attention itu kan banyak ya. Bisa dengan landing page, bisa dengan WA, bisa dengan Instagram, YouTube, dan maupun Facebook. Jadi membawa orang ke kumpulan kita. Dari situ kemudian jadi langkah pertamanya memfilter banyaknya orang gitu, menjadi kumpulan orang yang bisa kita olah. Gitu. Nah, medianya apa itu kita belum tahu. Gitu. Nah, kedua dari kumpulan orang menuju ke keputusan pembelian itu pakai media apa? Itu yang kita perlu diskusiin karena manusia blank gitu, dan kawan-kawan lebih banyak hari ini sebenarnya lebih banyak direct. Mau jual mana Mbak Dewi itu kemarin? Mbak Dewi mau jual alat-alat kecantikan direct. Kalau direct, especially kalau di WA itu yang nilainya di atas 500.000 agak sulit direct. Karena dia butuh mengeluarkan uang cukup banyak kan. Kalau direct dia butuh edukasi. Nah medianya apa? Nah itu menarik sebenarnya. Karena hari ini pun saya kasih tahu kita di Zoka.
termasuk orang yang rada liar. Rada liar itu maksudnya nih, kita ngadain pelatihan. Ada dua. Nah, dua mindsetnya tantangan nih. Pertama, mengedukasi orang. Yang kedua, mencari galang dana. Kalau kita lembaga pelatihan clear. Kita jual pelatihan, ada harganya, mahal, dan sebagainya. Kemudian masuk clear. Kalau di Zokar ada liar. Kita berikan pelatihan, punya misi mengedukasi umat, di saat yang sama punya misi juga galang dana. Ini dua hal berbeda, ternyata beda konsep. Kalau kita galang dana artinya kan nggak bisa naruh harga, kalau mau edukasi umat kan nggak bisa naruh harga mahal, nggak bisa naruh harga umum. Ini di saat yang sama galang dana. Ternyata konsep rancu ini, saya evaluasi terakhir, enggak, ini jadi rancu dalam membuat keputusan. Apakah kita bertindak sebagai lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan atau kita bertindak sebagai LSM, dan ini menjadi rancu. Dan saya evaluasi selama lima tahun lebih ini, no, ini something wrong. Menjadi rancu karena kita nggak punya konsep clear. Akibatnya jualan jadi ragu. Jualan jadi kita tuh sebenarnya pakai konsep apa? Nah, ini yang jadi clear sebenarnya. Kembali kalau kita sedang merancang program itu harus clear programnya, kedua branding apa yang dibangun, karena brand itu menentukan selling point dan menentukan diferensiasi kita yang kita punya, karena orang membeli kita karena diferensiasi. Oke, itu prolog kita hari ini. Jadi hari ini sebenarnya harapan saya di akhir sesi kita punya gambaran jelas kalau mau jualan itu langkahnya seperti apa. Itu hari ini mudah-mudahan kita mungkin teman-teman yang ngerti digital gitu boleh sharing ke kita, karena saya ngerti offline gitu. Saya mungkin hampir 9 tahun 10 tahun manage bisnis, basisnya online offline. Jujur saja saya Zoka belum terlalu banyak digitalnya gitu. Masih sekedarnya aja. Di lembaga pelatihan kita pun termasuk di Bali Training kita juga tidak pernah melakukan online karena cara jualan kita sangat sederhana sekali. Cara jualan kita hanya sampai perusahaan. So, saya ingin berikan jalur dari prospek to customer. Dan oke, kalau mungkin kalau saya dulu nih, waktu saya sedikit saya harus jalan juga. Jadi gini Pak Arif, tadi Pak Arif cerita tentang marketing online. Yang saya dengar baru dengar ya, katanya itu juga bukan bidangnya itu, bahwa WA bisnis itu bisa dieksplor. Oh gitu. Jadi di situ ada caranya segala macam itu. Jadi seperti Pak Ari bilang tadi, most of them kan mereka pakainya WA, termasuk saya. Iya. Gitu. Coba itu yang ngerti macam Pak Yogi gitu kan, dimainkan itu di kotak-katik, dioprak-oprak gitu tentang dunia WA bisnis. Katanya bisa dimainkan itu katanya. Makanya namanya dunia WA bisnis itu bisa dieksplor, banyak banget bisa katanya. Ada katalog dalamnya ya Pak? Ya tahu katalog, kalau kata siapa juga saya nggak tahu itu. Ya, jadi produk-produk kita taruh di dalam katalognya WA bisnis itu bisa lihat. Iya, kita juga belum tahu. Iya. Yang paling penting bisa nggak itu sebagai sebuah roadmap. Funneling itu kan roadmap Bu sebenarnya. Jadi orang punya, kita kan biasanya gini kalau di WA tuh, ini kumpulan orang-orang, termasuk kumpulan WA yang di grup-grup orang. Sementara itu aja, jadi pulang lagi minta untuk dioprak-oprek dunia. Ya, telepon masuk melulu nih, saya bingung kalau lagi Zoom, telepon masuk semuanya kacau. Ya wes. Ya, Pak. Oke, ya, teman-teman semuanya, saya udah dikejar-kejar orang nih, biasa pejabat, angguran banyak acara. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Saya undur diri ya. Assalamualaikum. Oke, salam warahmatullahi. Siapa yang mau ini? Mungkin Pak Yogi mau, boleh. Emang benar Pak, WA bisnis bisa jadi arahkan membuat roadmap perjalanan bisnis. Karena ya kalau kita bicara soal roadmap bisnis itu kan di konsep
WA ya. WA itu kan sebenarnya media chatting. Ya. Jangan, ya kan banyak kan teman-teman kan banyak apa namanya, banyak salah aplikasi, banyak salah aplikasi dalam apa namanya mengapproach calon pelanggan atau pembeli. Konteksnya bukan tidak harus pakai WA bisnis atau WA reguler, karena sama aja jalannya kan, toh goal besarnya adalah transaksi kan, pembelian kan. Ya, cuman kalau dengan WA reguler kita bisa pakai nomor apapun untuk mengoptimize bisnis ya. Jalannya juga lebih simpel. Teman-teman tinggal bangun branding dengan apa namanya, dengan status, dengan foto yang menjual, sama update status saja. Update status saja di WA itu kan ada dua ya, update status yang lifetime, yang sepanjang teman-teman pakai itu ya seumur hidup nggak diganti ya itu. Misalnya profil foto teman-teman nih, itu sepanjang teman-teman nggak ganti ya itu terus. Cuman kalau status WA itu 24 jam sekali dia ganti. Kalau teman-teman nggak update ya hilang. Nah ini juga bisa dioptimasi karena teman-teman bisa jualan dengan optimasi status WA. Ya apa namanya, bagannya ada, malah ada di Canva, kita tinggal apa sih namanya, gampang banget, drag and drop aja udah jadi itu status WA di itu. Dan itu memang effortnya lumayan kalau kita pakai WA reguler ya, bukan WA bisnis. Apa namanya ya, terutama untuk update status ya, update status di WA, status WA itu paling nggak tuh sehari tiap 2 jam kita harus ganti. Bicara apa? Bicara tidak boleh melulu soal bisnis kita, itulah apa namanya, makanya kita kan ada jargon ya, sharing dahulu, selling kemudian. Itu nggak bisa teman-teman tuh pasang produk terus di status WA itu nggak bisa. Orang malah antipati. Orang malah nggak mau engagement ya, melakukan hubungan lebih jauh. Malah orang nggak suka, karena pada prinsipnya apa? Orang tuh senang belanja tapi nggak suka dijuali. Ini prinsip dasarnya sebenarnya nih. Orang suka belanja tapi nggak suka dijuali. Nah, itu makanya dalam engagement di status WA itu kita malah harus banyak lebih ke edukasionalnya gitu, pendidikannya, sharing wawasannya, sharing pengalaman. Nah itu korelasinya apa? Personal branding kita jadi naik. Nah, personal branding kita nggak naik kalau pakai WA reguler tuh 3 poinnya. 1, foto. 2, status. 3, nama. Nah, pernah saya tulis di e-book saya kan ya, dosa-dosa kita menjalankan WA marketing. Udah pernah, nanti mungkin teman-teman bisa upload e-booknya itu, dosa-dosa WA marketing. Itu ada itu. Nah, kalau soal WA bisnis memang ini lebih powerful. Tapi kelemahannya satu, kalau secara customer relationship dia lemah. Kenapa? Karena pesan-pesan yang teman sudah buatkan apa namanya, skripnya di situ, itu terus yang akan dibaca oleh gitu. Itu jawabannya tuh jawaban mesin, dan orang nggak suka gitu. Orang lebih suka, kalau saya juga belajar sama Coach Ari ya, bahwa secara psikologis orang tuh lebih senang namanya disebut ya. Nah, kalau saya sama tim sih mengaplikasikan, memang kalau dalam setiap kita membalas chat dengan siapapun itu memang 2 kali nama dia kita sebut. Jembatannya gimana, bridgingnya gimana, kita gali dulu, kita tahu dulu nama calon pelanggan kita siapa. Kalau namanya Bu Susi ya, Bu Susi selamat datang di forum penjualan kita. Apa yang boleh kita bantu Bu Susi? Nah, jadi di awal kita sebut namanya Bu Susi, di chat terakhir kita sebut juga Bu Susi. Itu aja sih, nanti banyaklah sharing-sharing yang juga sebenarnya saya kalau offline tuh pengen banget berbagi dengan teman-teman di Zokah ya. Cuma tempo hari kan ngatur jadwal sama Coach Ari sama Rianti juga katanya kan pihak di sana lagi masih ngelarang kita berkumpul-kumpul. Sebenarnya saya pengen banget gitu sharing-sharing kayak zaman dulu sebelum pandemi, teman-teman banyak bisa mengoptimasi omset jutaan hanya dengan bermodal WA. Itu sih Coach Ari, silakan teman-teman lain yang ya, itu harus di-clearin sebenarnya teman-teman, kalau buat berarti kembali konsep logis. Jadi sebenarnya kalau bicara funneling di media apapun bisa, walaupun kalau teman-teman sekarang tuh ini apa dikombinasikan ya. WA itu untuk membangun interest, itu dilanjutkan ke landing page.
Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka inginnya adalah jadi kumpulin di WA, kemudian diangkat di landing page sudah ada tulisan kan, nggak ada komunikasi dua arah kan, kemudian di situlah diurutin tuh dari interest ke desire sampai ke action, diharapkan terjadi closing di sana gitu. Iya, kalau itu bisnisnya memang sudah dikenal mungkin bisa. Tapi kalau bisnisnya basisnya personal ya, misalnya tadi tuh buat salon, buat bisnis itu butuh prospek one on one tuh, maksudnya butuh dialog one on one, itu yang butuh konfirmasi. Tapi kalau bisnis kita sudah dikenal mungkin bisa. Tapi kalau kita bisnisnya training itu terutama produk baru ya, orang tuh butuh clear misalnya. Ini produk apa sih sebenarnya? Ini beda nggak dengan produk? Disitulah butuh prospecting namanya. Prospecting artinya one on one ini. Karena kalau dulu kita di offline saja ceritanya. Kalau kita punya produk bagus sudah dikenal, itu langkahnya sederhana. Datang kumpulan orang, kasih training, kemudian kasih penawaran, goals. Itu clear. Itu kasarnya funnelingnya pendek. Datang, edukasi. Tapi ketika funnelingnya harus panjang, produknya baru, unik, dan kita butuh penjelasan. Gitu. Kayak produknya Mbak Arum tuh, jualan MPP. Orang akan rancu dengan MPP dengan chef ya. Kalau jualan ya MPP nggak bisa tuh pendek, ada panjangan dikit, edukasi untuk menjelaskan apa tuh chef, apa tuh EFT, apa tuh MPP gitu. Itu clear gitu. Mbak Dewi juga kemarin jualan tuh produk, dia jual 3,3 gitu. Menurut saya challenging kalau pendek, apalagi langsung direct. Pak ini langsung beli ya gitu. Itu panjang ceritanya. Kalau direct rada penuh tantangan karena itu butuh edukasi karena orang keluar uang kan, sengaja, dan itu nggak mudah gitu. Apalagi di WA itu juga clear. Cuma ini kita baru bicara WA nih. Mana Pak Rifai? Pak Rifai mau cerita. Pak Rifai, mana Pak Rifai? Hadir Pak. Nah, iya Pak Rifai. Oke, silakan Pak kalau mau cerita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak di kamar mandi. Sedang di kamar mandi. Bergaul. Pakai boya ini. Echoing. Pakai boya. Walah. Kemarin yang ada diskon. Ini udah bagus, Pak. Suaranya bagus nggak? Iya. Agak gema. Agak gema ya. Sekarang Pak? Bergema. Bergema ya? Echoing. Udah bagus nih. Udah ya, oke. Ini bagus nih, bagus. Iya bagus ya. Ini boya nih, bukannya apa kemarin Bu Arum pakai apa? Aduh lupa. Itu apa ya, astagfirullahaladzim. Emang pakai Mamen. Iya, mamen. Cuman kelemahannya emang pakai baterai. Mamen ya. Oke. Ya. Saya cuma sedikit aja. Tadi Pak Yogi udah clear sebenarnya sih itu ya sedikit. Sebenarnya saya pernah masukin di Udemy ya. Nanti coba saya linknya saya nanti kasih yang gratis ya. Kasih gratis. Ya lumayan tuh dapat gratis ya. Nah, sebenarnya sih balik lagi. Coba ya saya share screen sedikit ya. Oh nggak bisa. Bisa, data saya buat co-host Pak. Sudah. Ya, coba. Oh ya, sip. Udah terlihat kali Pak ya? Ya. Oke. Ini kondisi sebenarnya 2020 ya, saya belum dapat angka 2021. Jadi memang Indonesia ini unik ya. Jadi orang yang kelihatan nggak Bu ya? Kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat, memang orang menggunakan internet itu dua kali ya, lebih dari 2 kali ya, dari pengguna yang menggunakan selain mobile ya.
mobile internet. Jadi ini ada 338,2 orang untuk menggunakan handphone dalam mengakses internet, dibandingkan dengan orang yang menggunakan laptop dan lain-lain. Karena sambil rebahan mungkin lebih enak ya. Konsep digital yang paling utama sebenarnya harus ada riset, Pak Ari. Risetnya itu adalah sebenarnya customer kita itu ada banyak di mana gitu. Apakah dia banyak menggunakan Facebook, ataukah dia menggunakan Instagram, ataukah dia menggunakan misalnya Twitter, atau kalau WhatsApp mungkin hampir semua menggunakan WhatsApp ya. Nah, cuma memang WhatsApp ini kan lebih personal ya. Banyak WhatsApp yang aneh-aneh gitu. Itu biasanya ditolak gitu. WhatsApp itu adalah mungkin next-nya Pak Yogi. Maksudnya kalau kita udah kenal, udah confirm, nah itu kita mau tuh gabung tuh ke grupnya gitu. Nah, tapi untuk perkenalan kita nggak bisa lewat WhatsApp karena terlalu personal gitu. Orang malas gitu. Saya sering dapat itu penawaran kendaraan ya, satu motor, mobil apa. Selalu saya delete gitu. Nggak saya baca, saya langsung saya delete gitu. Demikian juga SMS gitu. Nah, sebaiknya memang kita lihat dulu customer kita ini, dia mungkin hampir semua sosial media ya dia pakai, cuma memang yang paling banyak itu dia gunakan apa. Misalnya ternyata banyak menggunakan Facebook nih. Nah, sudah berarti kita udah tahu nih customer kita banyak di Facebook. Mungkin kita lebih heavy lebih fokus di Facebook dibandingkan dengan sosial media yang lain misalnya. Yang lain tetap kita grab, kita edukasi, tapi tidak se-heavy di Facebook. Nah, jadi memang riset itu penting ya, karena kalau kita asal tembak aja, udah kayaknya di Facebook nih, hajar di Facebook. Ternyata banyak kan orang main di Instagram gitu. Misalnya kebanyakan anak-anak milenial yang baru-baru ini kan orang Facebook itu orang-orang tua katanya. Gitu. Kalau kita mau nge-grabnya anak-anak milenial, bahkan bisa pakai apa sekarang, bukan WhatsApp tuh, apa namanya ya, semacam WhatsApp tapi dia mirip-mirip WhatsApp gitu, tapi dia menggunakan nomor apalah, lupa saya namanya tuh. Anak-anak saya semua pakai itu karena WhatsApp juga orang-orang tua gitu, jadi mereka lebih ke yang lain. Nah, jadi kalau menurut saya yang tambahan aja Pak Ari, memang lebih dulu kita riset kepada customer yang mau kita tuju, dia lebih ada di mana gitu, lebih banyak di sosial media yang di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jualan, jangan jualan. Mau jualan, jangan jualan. Itu artinya apa? Jangan nawarin. Jadi misalnya kita punya training, jangan nawarin. Kita kasih tahu aja, ada ini. Sampai customer itu nanya, kalau kita mau ini, saya ada gitu. Jadi kalau mau jualan, jangan jualan. Nah, itu dia. Itu yang kedua. Kalau mau jualan, jangan. Karena kita masih tahap yang cold ya, kalau Pak Ari bilang tadi cold, yang dingin ya. Orang dingin itu sedikit aja sudah mulai kita deketin ya. Kalau saya pernah tuh ke S-Hardware ya. Saya sebenarnya mau beli gitu, mau lihat-lihat dulu, dan ya 90% mau beli. Baru lihat-lihat udah didatengin gitu sama ini, aduh kayaknya orang Indonesia nggak cocok gitu. Seperti itu. Jadi jangan dulu kita jualan, ya kita
misalnya kita mau jualan kayak keripik gitu ya. Ya udah kita ngomongin masalah snack yang sehat, snack apa, wah pokoknya yang berkaitan dengan snack. Sebenarnya snack yang sehat itu apa sih? Oh ini apa namanya keripik. Oh keripik yang kayak gimana? Saya ada produknya. Oh coba dong. Gitu. Nah itu baru kita bisa sudah masuk ke warm ya, warm lebih ke hot malah lebih. Nah itu dia Pak Ari. Jadi apa namanya kalau kita mau jualan jangan jualan. Nah, kalau sudah terjadi penjualan itu namanya pembeli ya, belum pelanggan. Kalau pelanggan itu apa namanya di kolom, masukin di kolom WhatsApp. Nah itu bagus tuh di kolom WhatsApp. Baru kita memberikan, oh ini nih ada produk ini, ada produk ini. Mereka dengan senang hati karena sesuai dong dengan keinginan. Oh nggak merasa terganggu dan mereka malah nyari, ada produk ini nggak gitu, malah nanya gitu. Tapi kalau dia masih cold, ini siapa sih ini Pak Yogi siapa sih? Saya nggak kenal gitu. Nah itu rentan sekali mereka akan menjauh gitu Pak. Jadi ya kita berikan apa namanya edukasi dan jangan jualan dulu gitu. Nah terus yang keempat tadi ya untuk yang karena pengguna internet sekarang menggunakan handphone, orang tuh udah males Pak ngetik misalnya www.kompas.com udah males gitu. Sekarang ini orang lebih suka ada yang namanya aplikasi Android aplikasi. Jadi dia langsung ada di apa ada shortcutnya ya, tinggal diklik gitu kan. Kalau WhatsApp itu kan ada gambar ini tinggal klik gitu. Nah kita perlu menggunakan Android itu gitu. Tapi memang ini untuk yang sudah tahap warm dan hot ya. Kalau masih yang cold ya kita bermainnya di sosial media gitu, sosial media yang lebih ini. Nah ini saya kalau ini sama sebenarnya sama Pak Ari, cuman ininya aja perbedaan. Kita biasanya disebutnya tofu Pak Ari. Tofu, mofu dan bofu. Tofu itu top funneling, mofu itu middle of funneling, bofu itu bottom of funneling. Nah kalau udah bottom, udah hot nih, nah itu kita ngasih webinar gratis, kasih trial ya, kita kasih trial, kita kasih testimoni, demo, mereka udah senang gitu. Tapi kalau masih di dalam tofu itu lebih fokus di konten strategi. Jadi konten-konten apa sih customer kita lebih senang gitu. Makanya risetnya tidak hanya melihat dia sukanya di sosial media mana, tapi lebih detail lagi. Misalnya dia sukanya apa sih customer kita nih gitu. Ternyata ibu-ibu sukanya apa sih? Oh sukanya ternyata misalnya arisan misalnya, entah yang lain. Konten strategi ini berkaitan dengan apa namanya preference-nya mereka. Mereka lebih suka ke apa? Apa dia lebih suka ke Islamik? Islamik ya udah di konten itu kita banyakin tentang misalnya masalah riba lah, masalah parenting ya. Kalau Bu Arum kan memberikan parenting. Pokoknya di konten aja. Kita kasih konten dia lebih fokus di konten. Nah, kalau dia sudah mulai tertarik, kita beri landing page-nya. Tapi jangan di konten itu ya, Bapak Ibu. Kalau di konten itu, kita ada namanya CTA ya, call to action. Itu orang udah mulai males tuh, CTA. Orang udah, ujung-ujungnya jualan nih gitu. Jangan. Kalau mau jualan, jangan jualan. Nah gitu. Itu konsepnya digital. Jadi kita namanya sosial media ya kita bersosialisasi, bukan berjualan. Karena orang benar kata Pak Yogi tadi ya, orang itu
kita mau beli tapi nggak mau diajak beli. Kita maunya beli itu berdasarkan kemauan kita dan berdasarkan journey yang kita mau gitu kan, nggak mau ada dipaksa-paksa gitu, atau ini ada ini kita malah justru nggak mau. Nah, terus ada di Moku middle of funnel itu baru ada landing page, ada lead magnet, ada follow up education. Nah, education di sini ada macam-macam, ada soft selling. Soft selling ini udah mulai ada sellingnya ya, maksudnya nggak hanya konten aja, tapi mulai ada selling tuh, ada CTA sedikit lah. CTA kemana ya? Buat ke landing page, kita harus ada landing page-nya. Mau nggak mau memang sebenarnya kalau di digital itu ada yang mau nggak mau harus ada website sih Pak Ari. Walaupun sederhana ya, orang lebih yakin kalau kita punya website gitu. Kalau ada website orang lebih yakin. Dan data-data customer mulai dari yang ini jangan sampai ke campur ya, tofu kita kumpulin semua yang top of funneling, terus yang mofu, yang bofu itu memang mau nggak mau kita harus menggunakan software ya, tapi sebenarnya pakai yang sekarang ini yang Google Sheet sebenarnya udah bisa. Kita nanti tinggal pakai semacam script ya, nanti bisa dibuat mana-mana yang udah masih di tofu, apa yang sudah di mofu atau sudah di bofu. Nah, itu yang kita bedakan dalam memberikan edukasi ke mereka gitu. Ada soft selling, storytelling, dan engagement. Engagement ini kalau kita lihat kalau misalnya di Facebook mulai ada nge-like, itu udah engagement, nge-like atau kasih komen, nah itu engagement. Jadi ada CTA-nya itu adalah mereka memberikan like, minimal like lah. Paling bagus kalau dia memberikan komentar apa. Nah itu sangat diperlukan dalam sosial media gitu. Dan yang terakhir, yang kelima, mau nggak mau sih Pak, kalau kita mau jualan baik itu jasa maupun jasa maupun barang, ya kita bikin semacam Shopee, Tokopedia yang sederhana aja. Nah, kenapa kita perlu itu? Karena kalau tradisional, kita saya perlu misalnya Pak Yogi jualan madu ya, saya langsung ke Pak Yogi gitu. Nah, kalau nilainya dia di bawah 500.000, Pak Ari bilang tadi udah di atas 500.000 udah mulai udah mulai dia kirim nggak ya gitu ya, atau COD justru Pak Yoginya nggak mau. Kalau COD barang datang baru saya bayar, nanti kelupaan saya nggak bayar gitu kan. Jadi sebenarnya yang menjadi kenapa Shopee besar, kenapa Tokopedia besar, itu adalah dia sebagai intermediator Pak. Jadi kalau kita mau beli barang di atas 500.000 lah, si penjual itu nggak akan dapat uangnya sebelum si pembeli dapat barangnya. Itu yang paling krusial sebenarnya di dalam penjualan online ya. Kalau dulu sebelum ada Tokped, Shopee dan lain-lain, itu ada namanya rekening bersama. Jadi kalau kita transfer, mereka belum dapat tuh uangnya, penjual. Begitu kita terima, kita confirm ke Rekber namanya. Apa dulu namanya saya dulu sering beli di Kaskus ya. Kaskus itu ada itu tuh. Zaman dulu kan belum ada Tokped, belum ada Shopee. Nah, mau nggak mau Pak Ari, kalau memang kita mau, dan sayang kalau misalnya kita hanya Jabodetabek, karena ini jangkauannya udah mulai nggak hanya Indonesia juga ya, seluruh dunia bisa beli kita gitu. Kita bisa jualan kopi sampai ke mana? Ke Amerika ya, Amerika Selatan, ke Brazil apa gitu, dan lain-lain. Tapi syaratnya itu dengan misalnya pengelolanya, kalau ini kan Shopee atau Tokopedia, misalnya pengelolanya adalah Zopkah atau apa namanya, kita buat apa. Nah, di sana ada selisih Pak Ari. Jadi misalnya harganya 500.000,
si penjual itu berapa persen buat si Shopee-nya atau Tokopedia-nya. Jadi dia nggak terima full. Ya biasanya mereka up sih berapa persen untuk menutupi biaya itu. Nah, mau nggak mau sih kita bikin itu supaya kalau kita iklan di WhatsApp itu ya, itu orang scroll ke atas males Pak. Jadi biasanya paling hanya sampai 10 lah, itu udah mulai malas, manjat ke atas ya. Ya untuk beruntung kalau kita ngirim iklan terus yang baca pas buka pas mau beli, nah itu, tapi itu kemungkinannya kalau dalam ilmu probabilita itu sangat kecil. Nah biasanya lebih enak kayak kita di Shopee gitu kan, kita tinggal search mau beli apa, keripik itu namanya, scroll ke atas. Ini bisa scroll ke bawah sih, cuman ya biasanya kita bisa search, bisa kita select, diurutkan berdasarkan harga, berdasarkan apa gitu. Yang lain bisa yang terbaru atau yang lain bisa di combine gitu. Dan ini nggak terlalu ini kok Pak Ari, nggak terlalu rumit kalau bikin yang semacam Shopee, tapi nggak sehebat Shopee ya. Di sana mungkin udah canggih banget ya. Kita yang sederhana aja dulu deh. Nanti kalau udah mulai jalan, baru kita nanti hire orang IT benar-benar yang punya skill di sana. Tapi untuk yang sementara ya kita buat yang seperti itu untuk ya penjualan ya, untuk itu bahkan sampai ke misalnya yang tunanetra yang mau bekam atau yang mau urut pijat bisa juga masuk di sana. Jadi nanti mereka terima uangnya ya dari Shopee. Lanjut yang lain sih. Yuk sekarang kita diskusi. Anggap begini yuk. Kan ini banyak teman-teman terapis, coaching dan sebagainya nih. Yang menarik sebenarnya gini. Banyak teman-teman gimana, saya habis pelatihan bisnis coach ya di beberapa, terus kemudian dia tanya sama saya, jadi Pak Ari jualannya gimana? Cakep, saya bilang, Bapak baru selesai pelatihan bisnis coach dan sekarang Bapak menanyakan tentang jualannya di mana. Kalau menurut saya sebenarnya yang perlu kita clearin sebenarnya stepping kita melangkah seperti apa. Nah ini yuk kita coba kita studi kasus sekarang. Let's say ada seorang terapis apapun lah, terapis pijat lah, terapis apapun gitu. Sekarang kira-kira langkah dia apa mau jual? Nah, ini perlu kita pikirkan, perlu kita urutkan biar clear kita melangkahnya. Dia mau pakai media apa, kemudian jualin barangnya seperti apa. Let's say terapis mental. Nah, karena saya kemarin ditanya ada seorang habis lulus sekolah mahal lagi ICF ya, coaching. Oke, Pak, jadi sekarang saya harus gimana? Ya, habisin uang 15 juta di pelatihan ICF, and then berikutnya what next? What next? Jualan. Ya pertanyaannya jualannya gimana? Ini menarik menurut saya karena dia seperti blank memulainya. Dia percuma tuh punya sertifikasi internasional gitu, ditaruh di rumah tuh Pak. Kenapa taruh? Saya nggak tahu mau jualannya gimana, steppingnya kan gitu. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan sebelum dia hanya kursus atau pelatihan. Ya saya nggak tahu mulainya. Saya bilang mungkin cobalah kemarin pakai idea tadi kan. Cuma pertanyaannya getting interest to where, di mana? Yang kedua sebenarnya Pak, saya pertanyaan Pak Rifa itu, risetnya di mana tuh Pak? Ngeriset bahwa ini bisnis kita ini orang banyak di Facebook, di itu, risetnya di mana tuh Pak? Ya, kita tentukan dulu Pak target market kita, usia berapa, laki perempuan, itu bisa di Facebook atau di mana? Bisa pakai Google Form aja, nanti kita sebar. Nah, nanti mereka ngisi dan hasil dari sana baru kita gunakan.
Mereka berapa jam? Ya, kita sebar Google Form aja, Pak. Yang sederhana. Ada data di internet nggak ada ya. Misalnya bisnis ini nih, siapa yang pegang itu jarang ya, nggak ada ya. Di internet nggak ada. Ya, Pak Rifai, sorry mau potong. Mungkin gini kali pertanyaannya. Medsos Facebook itu banyaknya dia orang-orangnya di usia berapa dengan berapa, Instagram siapa aja, atau generasi apa biasanya di Pinterest kah, atau Twitter kah, atau di Instagram kah, gitu. Itu ada nggak sih Pak datanya Pak? Kita di search Google ada sebetulnya? Ada di search Google tuh ada. Tadi di skema yang Facebook, di skemanya Pak Rifai itu ada sebenarnya kalau dibuka tadi lebih, awal ya? Iya ada. Instagram marketing tuh apa namanya penggunanya ya penggunanya tuh dari rentang usia berapa sampai berapa yang efektif, yang sering kirim postingan tuh dari usia berapa jam postingan berapa itu kelihatan semua sebenarnya. Ya tinggal mungkin yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan Pak itu tadi di skemanya Pak Rifai, coba Pak Rifai tolong di share lagi deh. Itu tadi ada cuma itu di handphone, pengguna handphone, pengguna ya internet. di tab lain ada, di pengguna internet tuh ada tuh. Nanti larinya ke media sosial tuh, larinya ke media sosial. Nah, yang tadi tuh Pak Rifai itu detail banget. Jadi kalau Zokang karena data yang saya terima itu ini di sini nih kelihatan 2 tahun nih. lalu. Nah, kalau ini kan 2021 internet, udah keluar kok handphone. yang 3 bulan. Ya, kita bisa lihat tuh. Maksudnya kita mau promo apa? Medsosnya. Ya, medsos yang kita sasar tuh target market kita banyak di mana mainnya di. Seperti Pak Rifai bilang tadi kan di Facebook. Sekarang jump ke ini aja kasus. Orang mau buka terapis topung. Gimana nemuin datanya? Di mana? Itu buka tuh masuk ke website tadi. Pak Rifai coba alamat websitenya Pak. Di share aja Pak. Ada website buka aja Pak Rifai. Cuman in English kayaknya deh. Enggak apa-apa juga sih. Ada. Kalau ada bagus. Jadi misalnya kita mau terapis topung. Yang paling bagus promo di mana itu? Coba Pak Rifai dibuka lagi deh Pak Rifai. Nah, nanti baru kita cari di Google Trends, apakah topung itu tuh untuk rentang waktu sekarang tuh menjual atau enggak dalam tanda kutip ya? Namanya Google Trends. Google Trends itu untuk ngecek kata kunci apa? Bukan. Kita penjualan tadi kan konteksnya kan topung kan. Topung tuh efektif nggak sih untuk dijual pada momentum sekarang ini gitu loh. Ada pasarnya nggak sih gitu loh. Coba Pak Rifai tadi masuk ke websitenya Pak Rifai coba. Apa Hotsuite ya lu? Hotsuite ya. Hotsuite ya. Mau ada kok di sini. Hotsuite ya. Nah, itu kelihatan kok dalam rentang waktu bulan tahun kelihatan semua. Terus kita tinggal masuk, coba klik deh. Coba dibuka deh. Ini di Hotsuite. Oh, oke. Nah, dia biasanya Hotsuite ya. Trial 30 hari sih. Oh, ini. Emang trial sih, kalau nggak kita mau berangkat. Indonesia ya berarti ya. Hotsuite Indonesia 2021. Nah, boleh. Oleh Indonesia. Makanya enak yang kita punya akun email banyak tuh begitu. Kalau nyiasatin kalau 30 udah habis kita pakai email yang lain kita lagi. Ini bayar nih. Bayar ini. Free trial iya. Satu akun 30 hari. Oke. Intinya kemarin udah habis, saya sign up dulu ya. Ini website untuk search engine apa yang namanya tadi? Itunya. Maksudnya apa yang didapat dari websitenya apa maksudnya? Itu kecenderungan calon pangsa pasar kita. Jadi misalnya tadi topung kembali, kita taruh topung. Riset ya, riset. Tinggal di riset pasar. Ya. Iya, artinya misalnya tadi topung tuh, kita tulis topung gitu, terus muncul. Ya, topung familiar tadi di Google gitu loh. Dia kan nanya lagi. Ya, oke. Terapis totok punggung. Ya mungkin kalau ada orang yang mengedukasi soal terapis totok punggung ya kan di situ. Nah Google kan cuma mesin pencari dia kan. Nah, dia akan merelate tuh. Dia merelate tuh ada nggak gitu kecenderungan pasar seperti apa. Gitu. Jadi yang muncul tuh pasarnya usia berapa, terus ya itu gitu ya. Semua data gitu. Seperti itu. Termasuk pengguna media sosial mungkin. Kalau media sosial pakai yang tadi itu yang sebelum Pak Rifai buka itu tadi di web apa tadi itu ada tuh tadi ya. Pak Rifai bilang
Nah, trennya di Google Trend. Sosial media, Gitu. iya. Manage all your social media. Ya. Di mana tadi? Di Hotshoot. Hotshoot. Coba Pak Rifai tadi mana Pak? Saya mesti daftar dulu nih. Iya. Kalau antum udah habis, gini. mesti daftar. Kembali, jadi Google Trend itu untuk apa? Google Trend itu untuk mengetahui tren produk yang akan kita pasarkan tuh masih ada cuannya nggak sih gitu loh? Data yang muncul apa? Pengguna. Iya, pengguna dalam bulan, dalam minggu, bahkan dalam tahun tuh dia punya. Coba Pak Rifai coba share screen-nya www Google Trend deh Pak Rifai. Bisa masuk nggak tuh? Google Trend coba ya. Temukan apa yang dicari dunia. Oke, masukkan topik atau istilah penelusuran. Iya, coba baru bisa share nggak? Siapa cepet-cepetan deh biar kita belajar semua deh. Trend. Nggak bisa, saya pakai handphone ini online. Oh, pakai handphone. Pak Rifai mungkin. Bentar, saya buka nih. Iya, bisa juga pakai Google Trend. Yang teratas itu tentang Taylor Swift dan Kim Kardashian. Itu topik biasanya, kalau itu kan topik. Sepak bola Amerika. Nah, itu topik. Topik. Coba kalau Pak Rifai langsung buka totok punggung, coba ada nggak? Bentar, ini saya lama ya. Bentar ya. Berarti ada dua nih, Hotshoot sama Google Trend kan? Google Trend lihat tren, Hotshoot lihat apa? Nah, Pak Rifai udah kebuka belum? Nanti kita lihat di Hotshoot Google Trend. Itu penting karena ini jadi momentum awal kita. Coba masukkan ya? Totok punggung Pak, ya totok punggung aja. Yang ini totok punggung, jangan disingkat coba. Punggung. Nah, itu ada tuh short term. Ini sampai ke daerahnya, daerah mana yang nyari? Di Amerika ya Pak, yang ketemu. Ada, Amerika juga yang totok punggung. Emang ada interest over time. Punggung kan bahasa Inggrisnya kan bone kan. Totoknya apa tuh? Ini yang mencari lumayan banyak nih yang. Kita kelihatan grafiknya tuh. Grafik itu April, Desember tanggal 2020 tuh segitu. Dia turun tuh, naik lagi kan di April 18 paling April tinggi dia bulan naik. April nih yang nyari. Ada April 2021. Ya. Dan itu adanya di Jawa. Mana tuh bawah? Kelihatan tuh. Nanti kita mau Jawa. fokus kemana tuh? Jawa, Banten, ya. Jawa, Banten. Ini ada Jakarta 38. Ya. Coba Jakarta dulu, Pak. Klik. Jakarta aja ya. Coba klik Jakarta. Biar nggak terlalu general. Oh, naik turun. Masih ada yang nyari, Pak. Masih ada yang nyari ya. Cuma di sini nggak. Berdasarkan orang yang search di Google kan ya? Iya, berdasarkan orang yang search di Google. Ada human bag, ada totok. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Ini kan acuannya kan orang yang mencari info totok punggung ya. Belum tentu beli. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Lebih kurang dari ini. Karena jadi misalkan mereka ada event apa terus search di Google. Nah, ini tampilannya nih orang yang mencari item totok punggung itu seperti ini gitu loh. Dari rentang 2020 ya, dari September, Desember, April gitu loh. Seperti itu Pak Ari. Emang nggak bisa bohong ini karena kan Google itu kan search engine ya. Mesin pencari. Jadi apa orang yang ketik ya dia rekam, dia tampilkan gitu loh. Agustus saja baru sedikit sih yang hanya 100 di 30 Agustus. Ya, Agustus 2021. 100 pencari ya maksudnya gitu. Pencari ya, bukan apa yang ikut workshopnya ya. Iya. Iya. Dan kalau kita ambil korelasi dengan apa kalau perbandingan antara ini mesin acak itu antara peluang dengan ini seberapa persennya gitu kan, kita nggak tahu, mesti ngeraba lagi tuh. Itu baru Google Trend sama Hotshoot relatif sama lah mereka ya. Pencari ya, bukan yang ikut workshop ya. Nah, yang menarik dari situ kemudian kita tahu trennya pakai media sosial apa, ada nggak? Itu tadi Pak Rifai itu. Tapi tahunan itu keluarnya per tahun kalau saya nggak salah tuh. Keluarnya per tahun. Ya minimal jadi acuan. Acuannya per tahun kayaknya. Per tahun itu dia. Iya, per tahun. Minimal kan kayak teman-teman ini kan bingung dia mau mulai pakai apa ya? Gitu kan media sosial banyak ya, Facebook dan sebagainya gitu. Dia mau mulai di mana? Nah, itu sebenarnya boleh juga itu sebenarnya. Hotshoot tadi boleh juga didaftarin. Ya, Hotshoot.
dan itu. Nah, jadi teman-teman mungkin sekarang bisa clear tuh kalau mau nyari. Jadi sebelum memutuskan mau pakai digital apa, riset penting itu. Output kah, Google Trend kah, kayak gitu kita lihat kita mau pakai apa ya. Gitu. Dan ini updating. Artinya kalau langganan pun sebenarnya nggak rugi amat. Tapi kan itu yang general. Kalau customer mereka sendiri harusnya mungkin saja datanya berbeda. Jadi makanya mereka harus lakukan survei sesuai yang ya. Untuk lebih akurat ya. Survei itu pakai apa toolsnya? Itu menarik. Pakai Google Form tadi, Pak. Jadi Google Form disebarkan gitu. Iya, wawancara aja. Jadi customer itu masuk ke segmentasi lifestyle-nya yang kayak gimana, baru masuk dapat media sosial yang mereka pakai. Itu rada challenging sih, walaupun bagus karena membuat orang mau ngisi itu juga lumayan kan survei. Harus ada dapetin ebook gratis apa itu bisa apa sesuatu yang membuat orang mau ngisi kan. Kalau enggak orang malas ngisi, Bu. Di sebar itu kan orang malas ngisi. Itu tantangan orang sebenarnya untuk bisa dapetin itu. Jadi harus ada gimmicknya. Kita buatin ebook apa, buku apa, atau apapun itu yang membuat kita orang mau ngisi itu lumayan. Hanya memang itu biasanya lakukan dengan cara ngasih free ebook. Ya, tantangannya adalah kita nyebarnya itu scope kita agak terbatas kan. Paling kita nyebar lewat WA, lewat apa lagi? Lewat Facebook mungkin ya. Ya kalau level lembaga kayak Zoka, maaf ya Coach ya, itu ya strateginya harus pakai omni channel. Omni itu kan, iya omni channel tuh ya ragam platform yang dimainkan. Apa tuh omni channel, Pak? Ya semua platform media sosial kita pakai semua. Oh iya. Kan kita mau dapat data akurat kan? Iya, maksudnya cuma kan kalau kayak Facebook itu kan paling kita punya kawan misalnya 1.000, 2.000. Terus kita punya WhatsApp paling ya mungkin berapa? WhatsApp mungkin 2.000, 3.000 juga. Maksud saya scope-nya kan terbatas. Kalau kayak Google tadi kan seluruh Indonesia covernya banyak nih. Maksudnya kita kan covernya terbatas tuh. Paling kita berapa lah total paling maksimal 10.000 orang kan. Itu pun pakai persentase tuh yang mau balikin ke kita berapa kan gitu sebenarnya. Tapi memang yang bagus sih benar kata Bu Linda sih itu lebih akurat jelas kan gitu. Iya Pak, lebih akurat. Tantangan menariknya adalah anggap kita dapat reply 2.000 orang atau 5.000 orang. Itu kita ngecek satu-satu tuh Pak. Ini lifestyle-nya berapa panjang juga cerita itu ya. Nanti kan langsung ke itu Excel sheet kan. Oh, Excel sheet di Excel sheet nanti keluar. Itu keluar semua nomor handphone, jenis kelamin. Pokoknya pixel yang mau apa kita tangkap dari calon pengisi itu ketangkap semua di situ Pak. Iya, maksudnya itu ada 2.000 orang. Berarti 2.000 kita harus ngecek. Misalnya Pak, nggak usah ngecek itu pakai ada toolsnya kok, tinggal lari ke Excel sheet itu kelihatan semua kok. Nomor iya. Iya, sekarang udah zaman muda. Sebenarnya kalau iya. Tapi kemungkinan tantangannya adalah saat mereka ngisi itu Google Sheet, ngembaliinnya untuk kita ngasih perangsangnya tuh apa agar mereka mau ngisi dan kembali. Kalau saya biasanya di lembar kedua Google Sheet itu saya kasih tuh linknya tuh. Terima kasih telah mengisi ini dapatkan bonus pelatihan gratis selama 2 hari, terus dapatkan ebook ini. Nah itu biasa saya kasih tuh di lembar keduanya tuh saat komen itu. Ya dari situ kemudian kita munculkan, kita buat keputusan kita mau pakai media sosial apa dan sebagainya kan. Gitu. Itu jadi kelihatan media sosial. Nah, karena di Google Sheet itu kan kita cantumkan semua kan, dapat info ini dari mana. Kita kasih opsi kan Instagram, Facebook, Twitter, segala macam kita sebut semua. Nanti kan mereka contreng kan, ngelis kan mereka. Iya, gitu. Artinya kita harus hitung Pak. Maksudnya gini nih, kita dapat data gitu. Anggap dapat data 5.000 orang kan. Berarti kita ngitung kan, data ini ada berapa? Ada semua programnya itu ya, ketahuan. Itu pakai Excel juga bisa Pak. Excel ya ketahuan ya. Ada Pak, jadi rekapannya udah langsung kelihatan nanti di Excel sheet namanya. Excel sheet itu ada total gitu. Hasil dari Google Form itu udah di Google Formnya udah otomatis. Hasil dari Google Form.
dibuka di Google di Excel sheet itu iya, bisa. Di Excel sheet ada kesimpulannya ya. Dia pakai media sosial apa, Ada. apa rekap itu kan nggak banyak kan. Excel sheet ada. Coach sebentar, Excel sheet itu kan output. Iya. Ya, Excel sheet itu output. Google Sheet kalau antum mendapat pixel apapun yang dipakai oleh pengisinya ya, antum harus ngasih kuesioner di situ. Info ini Anda dapat dari apa? Instagram, Facebook. Nah, kita sebutin semua. Itu baru mereka ngisi gitu loh. Jadi nanti di kesimpulannya outputnya tuh memakai Instagram 1000, begitu bunyi. Ya, nanti kelihatan di Google Sheet-nya tuh. Apa itu? Akan kelihatan itu Pak nanti. Kesimpulannya ada. Kesimpulannya ada. Kesimpulannya. Iya, ada Pak. Rekapitulasinya ada. Iya. Bentuknya rekap kan, bukan lagi kita. Jadi nggak ngelusurin tuh 5.000 nggak satu ini pakai apa nangis. Enggak. Nangis sekali. Kalau itu parah itu kan gitu. Wah ini menarik. Nah itu dari situ kemudian kita berangkat tuh kan. Berarti itu ada langkah pertama membangun attention atau awareness tadi. AIDA tadi tuh, titik awareness-nya lewat media sosial berdasarkan riset yang kita miliki. Baru dari situ kita olah. Mau sampai internet design sama action di situ sebenarnya. Pertanyaan kedua sekarang, bisa nggak semua itu dilakukan lewat WA? Karena saya lihat teman-teman melakukan semua lewat WA. Jadi dari pertama ya, misalnya kita punya grup WA banyak gitu. Bisa nggak kita anggaplah kita punya grup WA total orangnya, baik kita buat maupun enggak, anggaplah kita punya 100.000 orang. Dari 100.000 orang kita squeeze, kita peras menjadi orang tertarik pada produk kita, anggaplah berapa WA? 250 orang gitu. Mungkin nggak itu dilakukan? Hanya modal apa? Hanya modal WA. Modal WA? Ya kalau untuk sharing Google Sheet mah di media apapun bisa. Bukan, Mbak. Ini sekarang kita melakukan proses funneling lewat WA. Semua pakai WA tanpa menggunakan media lain. Misalnya kita mau jual apa? Produk baru MTP kan? Baru cerita tentang MTP, kemudian kumpulin orang di satu grup yang memang tertarik dengan MTP. Kita dapetin call orang, tapi call-nya yang memang sudah ada tertarik. Gitu. Tertarik dengan topik itu bisa nggak dilakukan itu juga? Hanya WA maksudnya? Iya, hanya WA. Media sosial kita pakai WA. Dan hanya untuk viralkan Google Sheet. Bisa, enggak, udah nggak Google Sheet lagi nih. Anggaplah di Google Sheet, di Google tadi ketemu medianya WA, misalnya gitu ya. Jadi udah selesai tuh konsep intinya. Berarti kita gunakan WA kan? Oh iya, kalau udah lari ke personal ya udah kita pakai WA. Dari situ WA kita peras tuh anggaplah dari 5.000 data yang kita punya, kita peras menjadi 250 orang. Ya, masukkan satu grup tuh. Nah, karena grup kan 256. 256 tuh, anggaplah 256. Ya. Dari situ kita peras lagi sampai dapetin peserta kan? Iya, betul. Jadi itu bisa pakai WA sebenarnya. Iya, bisa. Jadi proses funneling itu nggak harus banyak tools, maksud saya gitu loh, Pak. Enggak, hitungan acuannya bukan begitu, Coach. Kalau Zoka mau cari yang lebih kualified dari itu dan effortnya sedikit, harus berbayar. Iklan harus berbayar. Ya, Pak Rifai itu harus tahu tuh. Kita harus pakai Facebook Ads, Instagram Ads. Kita harus keluar cost di situ. Kalau mau lebih spesifik ya, kita nggak perlu ngerinci Google Sheet Excel Sheet satu enggak, karena orang udah dia klik iklan tuh lebih kadar keinginan tahuan dan keinginan daftar tuh udah lebih tinggi. Nah, saya mau jelasin bisa nggak kita punya coba pakai satu tool melakukan proses funneling? Bisa jawabannya, bisa. Dari A sampai Z itu penting. Karena bisa. Karena saya lihat gini teman-teman yang nanya di UKM tuh rata-rata push mereka cuma WA. Saya kayak dan hampir semua cuma WA sebenarnya. Kebanyakan ya satu dari 10 orang mungkin yang WA 7 lah. Yang 3 itu kemudian macam-macam lah di Instagram dan sebagainya. Ya, makanya kan dari pertama kan saya ke Zoka kan sharingnya WA karena saya tahu pangsanya pakai WA. Kalau saya bilang mungkin nggak bahwasanya Google Sheet tadi oke lah dipakai kan gitu. Tapi kalau saya lihat sih most of itu orang-orang pakai WA. Cuma kan sekarang itu kembali proses funneling dari attention menjadi action itu
Maka pertanyaan saya, bisa nggak pakai satu tool for WA? Itu pertanyaan saya itu. Kalau bisa sebenarnya gini kan. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah setahu saya perhatiin ini belum nggak bisa jadi kesimpulan. Orang transaksi di WA itu nggak gede-gede amat. Beda dengan Facebook ya, beda dengan Facebook. Saya pernah bersama teman tuh di Castle, saya jualan produk gitu, produk dari teman itu, angkanya mendekati 1 juta dan masih laku di situ. Saya pasti nggak percaya begitu. Tapi di WA itu most of ya ini cuma 500.000, ada nggak pernah beli yang lebih dari itu, dan kalaupun ada nggak banyak. Sama seperti saya transaksi di Shopee, saya paling tinggi transaksi di Shopee itu hitungan 500.000 atau 600.000. Di luar itu saya nggak berani jual beli di Shopee karena padahal aman kan gitu. Trust itu tentang trust itu ya sebenarnya. Ya itu paling teman-teman. Jadi maksud saya gini loh Pak, sebenarnya selain Zoka, kita ini sering ditemukan termasuk nih habis pelatihan terapi, habis pelatihan training, habis pelatihan coaching, whatever lah pelatihan apapun itu, sering sekali berhenti mereka di begitu tanya-tanya, begitu saya pelatihan terus bisa buat masih teman-teman dari IBH segala lulus psikoterapi yang harusnya dia buka praktek, kenapa nggak praktek? Nggak tahu jualannya. Dan seharusnya sekarang jualan, misalnya punya channel YouTube itu rada wajib kalau produknya kita perorangan, kalau training ya. Kalau punyanya apa nggak punya YouTube, orang bingung. Tahun 2018 saya presentasi di sebuah perusahaan Cina benar, maksudnya bukan Cina blasteran ini enggak, ini Cina benar. Dan kemudian kami baru sadar bahwa kita tidak punya YouTube. Jadi habis presentasi si CEO-nya datang langsung dari RJ tanya kita, punya link YouTube nggak? Give us a link. Link apa sih? Kita nggak pernah, kita bahkan sama sekali tidak sampai kita bisnis dari tahun 2010, 2018 satu YouTube pun nggak punya, satu link YouTube. Dari situ pun mulai sadar, mulai jungkir balik tuh apa kita buat YouTube dan sebagainya. Pada waktu itu kita baru sadar bahwa ternyata jualan B2C itu, jualan apa B2B dari bisnis ke bisnis itu ternyata mereka sekarang gunakan internet. Misalnya kami ini di lembaga training, si HRD dengan santai dia bilang, saya mau pelatihan leadership, klik, jadi search leadership. Kalau kita tidak ada selesai itu, nggak ada dipanggil. Dan hari ini sebenarnya agak lumayan kita ngisi WordPress dan sebagainya, kita menggunakan WordPress, dan sebenarnya dibanding website kita, bahkan website itu berantakan, belum sempat ditulis, lebih banyak kontribusi dari WordPress, bukan dari website. Di WordPress sama mitra-mitra kita masang pelatihan kita, dan mereka datang, dan bahkan kemarin kita dari kemarin yang Sulawesi Utara, bahkan dari Newmont Minahasa. Saya pikir dari mana dia tahu? Itu dia ngetik, kemudian muncullah kita di situ. Dan menurut saya itu powerful juga di situ. Jadi sebenarnya mainan internet, baik produknya adalah produk yang retail, kayak kita teman-teman retail, maupun produk yang corporate, B2B gitu, tetap pasti orang. Why? Karena orang buka Google itu search dan nulis. Ini kita powerfulnya itu, maka perlu belajar tuh dulu yang pernah ikut pelatihan Pak Norman siapa tuh? Itu apa? Itu SEO apa? Saya nggak tahu nama pelatihannya. Yang jelas itu tentang bagaimana kita ada di jajaran Google Search. Suatu saat kita ini deh pelatihan di lokasi, cuma memang mudah-mudahan ada itu pelatihan tuh, dan itu rada wajib menurut saya untuk Bapak Ibu, rada wajib, terutama Bapak Ibu yang bisnisnya basisnya corporate. Karena apa? Ya pengalaman kita nih, kita almost doing nothing loh. Jualan tuh almost doing nothing. Kita cuma meter satu. Tapi beberapa customer datang dari kegiatan itu. SEO apa? Tapi itu bukan SEO. Pokoknya kayak gitulah. Memastikan kita berada di jajaran Google. Dan itu sebenarnya menarik karena corporate tuh hanya nulis begitu.
Oke, ini pertanyaan siapa? Harga 1-2 juta tepatnya di medsos atau apa? Harga 1-2 juta jualan di mana? Produk tergantung produknya kali ya. Di WA mah saya nggak yakin. Karena itu ada orang jualan mobil. Harga sudah puluhan juta dan harga mah ada pembeli atau enggak gitu. Nah, memang kemudian mereka membuat ini yang membuat WA khusus jual beli mobil. Yang menarik di situ kebanyakan pedagang nggak ada yang beli satupun gitu. Karena semua orang nawarin barang, pertanyaan yang jualan yang beli siapa, itu menarik. Di medsos apa? Nggak tahu nih teman-teman. Jual 1-2 juta di medsos apa jualannya? Kalau di WA saya nggak tahu. Di WA saya nggak gitu ya. Itu apa? Bisa kebalikan. So far sih saya lihat. Saya kalau mau beli produk 1-2 juta ada iklan di WA, kecuali kita suka, kita pasti nanya banget, mau atau investasi juga. Orang yang nggak kenal loh ya, orang nggak kenal kita taruh duit 1-2 juta, takutnya kalau kasarnya kalau kita investasi 100-200 hilang ya udahlah. Tapi kalau ada 1-2 juta lumayan nyesek juga kan, itu juga tantangan kita sebenarnya. Tidak ya, oke, ya. Oke, clear nggak tentang funneling? Jadi funneling itu saya kembali cerita. Jadi kasarnya mulai hari ini sebenarnya, kalau kita mau jual sesuatu, pahami bahwa nggak bisa ujuk-ujuk direct kecuali memang produk kita luar biasa murah, luar biasa punya nilai gitu, dan orang nggak ada yang jual mungkin nggak ada. Tapi kalau kita mau jual barang, kayaknya harus stepnya adalah, jadi saya pernah jualan pelatihan, waktu saya buat pelatihan yang lumayan pesertanya, saya buat semacam itu ada video-videonya. Jadi masukin ke dalam grup, ini WA semua ya. Kemudian kita setelin video-video, kemudian penjelasan, kemudian langsung CTA, call to action. Dengan ada sense of urgency. Sense of urgency adalah daftar hari ini, kemudian besok naik dan sebagainya. Dan itu berhasil waktu sebelum pandemi. Nah, pandemi agak lebih. Jadi dulu tuh saya bawa orang ke grup edukasi dengan video-video, kemudian tawarin call to action, closing di situ. Dan itu lumayan lah. Walaupun sekarang kita belum pakai itu lagi. Nah, jadi maksud saya berjenjang tuh stepnya dari awal sampai dia action. Memang take some time. Makanya ada istilah jualan kita butuh waktu 3 minggu atau sebulan kalau untuk training ya sedikit. Kalau di perusahaan kita banyak aktifkan dengan WordPress dan sebagainya. Kalau di situ lah orang ngelihat. Pertanyaan menariknya, kalau kita sebagai coach, sebagai terapis, jualannya gimana? Sama menurut saya sih. Harus ada video, harus ada sesuatu yang dijual yang memberikan edukasi pada customer. Nah, sekarang banyak teman-teman nggak buat itu, semuanya langsung. Kalau langsung nangis menurut saya. Apalagi kalau barangnya, kecuali barangnya murah mungkin nggak terlalu bermasalah. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Step nggak? Ini karena saya tuh kemarin si Ranti ini kan kita mau belajar digital. Saya lagi mikir kita tuh pastikan kita nggak lagi terjebak pada pola-pola lama yang nggak sukses. Nah, pertanyaan menariknya, kenapa orang banyak ngisi konten di YouTube dan sebagainya? Ternyata semua itu dilakukan dalam rangka getting interest, ya getting awareness, maksudnya gitu, get awareness bahwa kita eksis. Kemudian apa yang membuat kita eksis? Nah, kemarin itu sekaligus saya sering cerita ke teman-teman. Membuat unique selling point itu, unique selling pembeda bagi produk itu penting. Karena apa? Karena ketika sampai getting awareness, awareness, si A ini jual ini. Pertanyaan menariknya untuk sampai ke interest, dia akan nanya, oke, si A jual ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat si A ini pantas dibeli atau pantas diperhatikan? Kalau nggak ada selling point, selesai sudah cerita. Karena akan out. Gitu. Nah, dia butuh sesuatu yang unique to sell. Karena
edisi berikutnya adalah edisi edukasi. Edisi awal adalah membuat orang itu hadir di tempat kita atau di ruang kita. Edisi berikutnya adalah mengedukasi dia agar dia dapat menjadi warm, menjadi hangat. Itu yang harus kita kerjain. Teman-teman masih ada pertanyaan? Ini mau ngumpul nih. Sebenarnya senang juga saya ngobrol gini karena ini jarang loh kita ngumpul begini untuk diskusi karena ini hal-hal yang jarang Jadi selama ini saya banyak ngasih pelatihan yang sifatnya teknis, yaitu bagaimana melakukan sesuatu, tapi kita belum pernah diskusi bagaimana agar orang tertarik apa yang kita lakukan. Itu belum pernah gitu. Pak Sari ikut sumbang saran. Ya, silakan, Pak. Ya, misal ini apa ya, ide apa ya, mungkin ya tadi terlintas adalah di saya adalah memang apa ya, mungkin pakai nama Zoka gitu ya. Yang satu pertama Zoka perlu website ya. Website ya sebagai yang apa resmi gitu ya. Kedua mungkin harus mungkin sarannya adalah rutin upload YouTube ya, karena YouTube itu juga untuk sarana untuk promosi yang sangat apa ya efektif ya. Dan YouTube ini contoh mungkin perlu 1 atau 2 terapi apa misalkan fobia gitu ya, misalkan fobia apapun atau fobia terhadap hewan apa gitu ya. Dan itu diupload. Tekniknya mungkin bisa disembunyikan ya, tapi ini di awal ketika setting apa dan kemudian ketika berhasil tuh divideokan gitu ya. Karena kalau full divideokan itu kan juga menjadi ini ya apa rahasia perusahaan juga ya. Nah, tapi intinya minimal ketika terapi berlangsung itu divideokan, nah itu di-share ya. Itu menjadi soft force atau apa ya. Mungkin kalau meracik suaranya gitu ya. Nah, itu salah satu terapi ya. Atau mungkin ada terapi lain atau mungkin sisi konsultan. Nah, itu juga bisa apa ya di-upload ya. Nah, siapa yang ngisi nih? Terserah nih materinya yang ngisi bisa dari Coach Ari, bisa dari mungkin Mbak Arum atau siapapun yang mau upload itu silahkan. Intinya sih perlu soft force ya. Dan itu menarik minat nih. Apakah nanti ada sesi sosial atau sesi berbayar itu juga mungkin ada keterangannya ya. Nah, di YouTube itu nanti kan ada keterangan apa ya tadi keterangan ini ya, keterangan benderanya, keterangan Zoka atau programnya atau mungkin PIC yang akan apa misalnya saya punya masalah nih, misalnya punya keluhan insomnia, silahkan karena satu penyakit nih satu keluhan itu sebenarnya punya pasar yang cukup besar ya. Saya pernah dengar tuh insomnia itu di Jakarta juga cukup banyak orang yang punya insomnia ya. Itu apa satu pasar yang kalau di Grab itu cukup banyak itu satu. Nah nanti mungkin di Zoka ini saja ada item fobia atau insomnia atau apa gitu item yang bisa dijual atau untuk membantu ya gitu Coach. Ya pasti Pak Hadi. Ya Zoka lagi mengclearkan personality jalan karena ya ini kita lagi clearkan suka itu apa gitu karena dari teman-teman inginnya ada beberapa pendapat ingin Zoka jadi lembaga pelatihan, tapi kita sendiri termasuk saya ingin membuat Zoka itu bukan lembaga pelatihan tapi lembaga pemberdayaan. Dan ini memang lagi di clearing. Mudah-mudahan kita clear dalam waktu 1-2 minggu ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah clear personality-nya, nah ini kembali ya. Kalau kita nggak clear personality, siapa kita, itu kita jadi bingung juga dalam merancang sebuah program. Jadi pertanyaannya siapa kita? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita mulai juga jualan. Siapa kita? Kita itu adalah pebisnis di bidang apa dan kita mau dipersepsikan sebagai apa. Itu penting ya. Dan ini jujur aja kami di Zoka itu ingin meraih banyak hal. Kita di Palestina turun, kita di Banjir turun, kita di tunanetra turun dan sebagainya. Sementara dunia sebenarnya semakin sempit, semakin spesialis dan kadang-kadang di lembaga pelatihan turun, di corporate kita juga pernah turun, misi dan sebagainya. Makanya kita tuh butuh clear personality ya. Nanti teman-teman juga begitu. Kalau kita mau jualan itu, makanya sebenarnya pengenalan itu Al-Mughada itu jadi nggak bisa local. Al-Mughada itu nggak menarik.
Mengapa tidak menarik Almugada itu? Karena personality-nya nggak jelas. Siapa dia kita nggak ngerti. Nah, kalau tiap hari kita jual A, besok jual B, nggak kenal kemudian jual D, jual X dan sebagainya. Kita tuh siapa? Ya, itu paling clear sebenarnya. Dan kami sedang Zoka termasuk kita kan menjadi Lumbes Rumah Berdaya Zoka sedang sedang melakukan klarifikasi personality. Dan sebenarnya ini juga buat rekan-rekan di sini. Personality-nya siapa? Karena kalau nggak jelas nggak bisa. Kadang hari ini jual keripik, jual ini misalnya, lu itu siapa gitu. Itu pertanyaannya. Jadi memang kita tuh harus clear sebenarnya. Saya termasuk Zoka itu hari ini masih belum clear. Karena Zoka tuh pengen banget ngeraih banyak hal, gitu. Ingin terjun di banyak tempat dan faktanya adalah spesialis agak personal mungkin minggu ini lah saya mau diskusiin kita mau kemana sebenarnya dan jujur kita belum. Dan ini sebenarnya mengakibatkan saat kita menetapkan sebuah program jadi rancu kan program yang harusnya dijual mahal dijual murah, program yang sebenarnya bermanfaat murah bagi lagi kos tapi infak udah jatuhnya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kemarin ditanya kalian mau kemana? Itu benar pertanyaan saya sebenarnya. Apa? Ya gitu. Jadi ada kita tuh nggak clear. Kalau mau jadi lembaga sosial, lembaga sosial seperti modeling juga. Karena gini ya, kembali buat kita juga. Kalau kita clear personality, maka clear modeling. Misalnya gini, saya di Balai Training itu tiap hari saya modelnya PPM. Itu selalu ada di internet saya itu. Begitu klik internet, PPM selalu muncul. Karena saya ingin melihat itu. Di Zoka nggak jelas, coba itu apa, ACT dan sebagainya. Kita kan nggak itu juga sebenarnya gitu. Itu makanya kalau kita ada modeling, maksudnya cerita modeling kenapa? Kalau Bapak Ibu punya model, maka lebih mudah membangun bisnis karena punya model. Tapi kalau meng-create model sendiri, kita blank sebenarnya. Dan kalau blank, kadang-kadang tes untuk diombang-ambing oleh ombak. Terutama ombak rezeki ya. Lagi ini kosong, kita loncat ke yang lain, itu jadi susah. Dan ini menjadi susah memberikan ini. Saat kita loncat dari awareness ke interest, kita nanti orang akan nanya, loh, Toto kok ini bicara kemarin bicara B gitu. Ini itu siapa sebenarnya gitu lah. Itu maksudnya gitu. Becoming clear personality itu harus clear dan saya juga belum ketemu formatnya. Makanya belum clear hari ini sebenarnya. Dan insya Allah clear lah gitu. Sama teman-teman juga gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalau kita mau lanjutkan diskusi ini boleh kapan-kapan mungkin syukur kita boleh tuh Pak Yuki ke diskusi WA lagi di grup di Zoka mau nanti tapi tanggal 6 bicara kan gitu. Pokoknya kalau ada bajigurnya saya datang aja. Kan selesai katanya. Perpanjang lagi apa enggak dan saya juga belum vaksin dan untuk trainer jangan lupa vaksin ya. Karena kemarin saya dapat informasi trainer wajib vaksin Pak. Jadi kalau nanti nggak vaksin nggak bisa ngisi di pegawai negeri nggak bisa, di perusahaan BUMN nggak bisa, nggak tahu swasta ya. Yang jelas kalau swasta ngadanya di hotel nggak bisa kita masuk tanpa vaksin. Jadi teman-teman yang hari ini trainer. Tapi kemarin Sofyan udah bisa bilang boleh Pak. Tanpa vaksin? Enggak, tanpa trainernya wajib punya sertifikasi vaksin, Mbak. Kayak waktu kita di hotel itu, hotel yang di Kuningan, kita kan dicek, itu apa namanya, swab kan kemarin, sekarang swab plus vaksin. Minimal kopi apa gitu. Jadi kalau Mbak Arum nanti ngadain event di hotel. Kemarin belum nanya sih apa persyaratannya apa gitu yang harus ngadain. Tapi dia bilang sih udah bisa ngadain wedding juga katanya udah ada yang book juga. Itu kabar gembira wedding ya. Siapa lagi mau wedding? Siapa yang wedding? Baru wedding. Wedding lagi. Second wedding, third wedding. Iya dong, masa jomblo terus sih. Fourth wedding dan sebagainya.
Itu maksudnya ya, apalagi clear nggak hari ini? Hari ini clear ya. So, saya pikir diskusi saya juga termasuk di Zoka adalah bicara funneling. Itu yang sedang saya pikirin. Mungkin teman-teman juga begitu. So, mulai hari ini sebenarnya kalau mau jualan, pikirkan designing funneling. Karena kemarin saya pikir diskusi dengan teman-teman digital, yang paling penting designing your funneling. Funneling itu didesain. Jadi stepping dari A ke B, C. Karena dari situ kemudian kita akan menyediakan proses funnelingnya, either video, artikel, whatever. Karena itu dari intention ke action itu ada stepnya, dan stepnya biasanya dibumbui dengan semua basisnya edukasi. Nah, edukasi itu bisa video, bisa ebook, bisa apapun, itu sebenarnya basisnya. Oke, makasih teman-teman. Semoga diskusi ini bawa manfaat dan kita mudah-mudahan bisa meningkatkan skill kita, karena sedih juga saya melihat ada orang yang PHK kemudian datang ke saya. Lucunya orang-orang PHK ini lebih sibuk ke investasi barangnya, bukan investasi di marketingnya. Jadi dia sibuk beli barangnya, sibuk investasi barangnya, nggak barangnya kejual. dari awal jangan mikir barang dulu, jualannya gimana, itu yang sering dihindari orang-orang. Jadi dia pikir hanya dengan promo di WA kemudian barangnya laku, akibatnya barangnya banyak numpuk di rumahnya kan gitu, dan akhirnya jadi mubazir gitu. Itu tantangan kita juga. Baik teman-teman, kita tutup dulu diskusi kita, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tetap para majelis karena kalau bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya.